Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang paling utama yang harus kita jaga dengan ilmu. Maka kita usahakan untuk bisa mendatangi majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pagi hari ini membahas tentang Allah yang maha mendengar doa, as-sami'ud doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdoa adalah ibadah yang Allah cintai, dan Allah memerintahkan hambanya untuk berdoa, dan Allah menjanjikan untuk mengabulkan, yakni bahwa setiap doa didengar oleh Allah sebagai as-sami' yang maha mendengar. Terus enten seorang pendakwah yang ngendikan, aku nek meh donga ki isin, soalnya Allah kan ngerti isi hatiku, makanya aku ora patek seneng donga. Itu kalimat yang kurang tepat nih, karena Allah itu senang untuk diminta. Jadi harusnya ya tidak usah ngomong gitu, walaupun Allah tahu isi hati kita, tapi Allah itu senang untuk diminta. Sama halnya kita sama anak kita. Kita tahu nih anak kita misal pulang sekolah atau pulang apa itu lapar gitu. Maka kita senang kalau dia meminta kita, Bu, Pak, Maem. Nah, tapi nek mendel mawon hasilnya ya luwe gitu. Terus kita ngerti nek dek luwe itu kita yo makan sih, bagi mesti ya luwe gitu. Itu mungkin ya kurang lumrah atau kurang umum. Umumnya ya anak datang minta dan orang tua senang untuk diminta. Jadi itu konteksnya menungso kali menungso. Maka dalam konteks hamba sama Allah, Allah juga senang kalau kemudian Allah diminta. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian ini akan membahas ayat-ayat dan hadis yang menegaskan bahwa Allah itu mendengar doa hambanya, yaitu kita, lengkap dengan tafsir dan syarahnya. Yang pertama, Al-Baqarah 186. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, jawablah, aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku menjawab doa bagi mereka yang berdoa, menyeru kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Ibnu Katsir mengatakan, ai qaribum min ibadihi bi ilmi. Ayat ini tidak menunjukkan Allah dekat secara zatnya, tapi Allah dekat secara ilmunya. Jadi Allah itu di atas arsy sana, langit ketujuh sana. Walaupun Allah di sana, tapi Allah mengetahui tentang diri kita. Dan kemudian karena Allah ilmunya melingkupi kita, maka yujibu doa ad-da'i idza da'ahu bima yasha'u wa yahtaru. Bahwasanya karena Allah melingkupi kita ilmunya, maka Allah akan menjawab doa orang yang berdoa ketika berdoa kepadanya atas apa yang dia kehendaki dan apa yang dia pilih. Jadi nanti ada orang yang berdoa yang dikabulkan, ada yang enggak, sesuai kehendak dan pemilihan Allah. Nanti termasuk sebab tidak terkabulnya doa itu adalah berbuat kemaksiatan. Makanya kalau kita sudah berdoa lama kok tidak kabul-kabul, maka kita harusnya introspeksi, jangan-jangan ada atau banyak kemaksiatan yang kita kerjakan. Kemudian Imam As-Sa'di mengatakan, fa inni qarib, ayat yang menyatakan aku itu dekat, yaitu qurbu min ibadihi qurbu ijabatin wa rahmatin. Yang dimaksud dekat ini adalah dekatnya untuk menjawab doa dan memberikan rahmat kepada hambanya. Jadi bukan secara zatnya Allah di atasnya. Kemudian yang kedua, surat Ghafir ayat 60, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berfirman Rabbmu, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Innalladzina yastakbiruna an ibadati
Khuluna jahannam dakhirin. Orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi di sini Allah perintahkan doa, kemudian pada kalimat berikutnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, aku akan masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hidup. Nah, ibadah di sini Nabi mengatakan ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Berarti orang-orang yang nggak mau doa itulah orang-orang sombong. Makanya tadi di awal saya bilang, kalau ada orang yang bilang Allah kan maha tahu, nggak usah tak kembung kan jadi ngerti. Nah, itulah bentuk ketidakpahaman manusia kepada Robnya. Allah itu senang untuk diminta, bukan malah pengen ndak ibiambak ya. Walaupun Allah tahu gitu. Ibnu Katsir mengatakan amrullah biddu'a. Amarallahu biddu'a. Ayat ini memerintahkan kita, Allah merintahkan kita untuk berdoa. Wa ja'alahu ibadatan, dan menjadikan doa itu sebagai bernilai ibadah. Wa tawaghada antarkihi bil adab, dan mengancam orang-orang yang meninggalkannya dengan adab. Jadi orang yang nggak mau berdoa, malas dongo, malas nyuwun, nah itu malah diancam dengan adab. Kok kemaki mendo, sombong mendo, apa ya wis tenan ora butuh kan gitu. Jangankan gitu, kita punya istri nek bendino mau meneng mawon itu. Kowe iki koyo ora butuh aku apa piye kok ora dijak ngomong. Sopo arum nah gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang sombong yang enggak mau berdoa. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan ad-du'a wal ibadah allati yataqarrabu bihal abdu ila rabbih. Doa itu adalah bentuk ibadah yang dengannya hamba itu mendekat kepada Rabb-nya. Sehingga semakin banyak jenengan berdoa, semakin dekat Allah dengan panjenengan. Kalau Allah sudah dekat, ya sudah aman. Dengan nyuwun nopo kabul, dengan nyuwun nopo kabul. Nah, tapi aku jaluk suwe ra kabul nih Mas. Di situ Allah juga Al-Hakim, Allah punya kebijaksanaan. Bisa jadi dengan tidak dikabulkan itu mungkin menurut Allah itu lebih baik. Misal pulau misal. Dungo, ya Allah minta duit 100 miliar misal. Dalam bayangan saya, nek 100 miliar itu mau tak bikin pesantren lah, mau tak bikin masjid lah misalnya gitu. Bayangan saya. Lah mungkin Allah tahu, mungkin tak kayak 100 miliar tenan. Buru-buru kayak pesantren, gue kawin meneh, bekah ngisi pengajian, diteukeh gitu kan. Nah, disitulah kemudian mungkin Allah memberikannya nggak banyak. Nah, karena niat saya pengen bikin pesantren, gitu, maka walaupun Allah tidak kasih 100 miliar itu, tapi Allah kasih tempat saya untuk ngajar di pesantren. Nah, wes kowe gak usah gawe pesantren ki, nek pesantren ki jenenge pesantren IPHI ya, PPTQ ya, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Surakarta, Solo. Nah, di situ ada pesantren tahfidznya gratis, nah, buat orang-orang yang tidak mampu level SMA, Nah, saya daftar di situ, keterima ya sudah. Berarti Allah menjawab doa saya tidak dengan bentuk yang saya inginkan yaitu duit, tapi apa? Tapi Allah kasih saya tempat untuk mengajar sesuai yang saya inginkan. Yang penting bertanya. Mau tanya apa hukumnya makan sambil berjalan ya nggak boleh ya. Nabi SAW mengatakan la yasrabanna ahadukum qa'iman, jangan minum dengan berdiri. Maka kalau minum berdiri aja tidak boleh, apalagi makan sambil jalan ya. Makan sambil jalan itu kan kewan. Maka sebaiknya seorang muslim tidak melakukan hal yang demikian. Kita lanjutkan. Baik dan rahmatullah Allah. Kemudian dari sisi hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah itu maha pemalu dan maha mulia. Allah malu-malu gimana Mas? Niki hadis nih. Inna rabbakum hayyun karim. Sesungguhnya Rabbmu itu maha pemalu dan maha mulia. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddahuma sifron. Allah tuh malu kalau ada orang angkat tangan gini minta, kok kemudian tangannya ditarik tapi kok doanya belum dikabulkan. Allah tuh malu. Makanya orang yang tidak punya sebab doanya terhalang itu insya Allah doanya itu kabul. Mungkin tinggal besok, nopo lusa, nopo bulan depan, nopo tahun depan ya. Tapi nek bertahun-tahun kok gak kabul, nah ini perlu juga untuk
istilahnya apa? Muhasabah. Jangan-jangan makanannya haram, minumannya haram, pekerjaannya masih pekerjaan haram. Nah, itu menghalangi doa, Pak. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan fihi bayanun karomillah wa sama'ihi du'a abdihi wa ijabatihi lahu. Nah, di sini menunjukkan kemurahannya Allah, di mana Allah mendengarkan doa hamba-hambanya dan bahwa Allah akan mengabulkan. Nah, cuman kadang itu hamba itu malas untuk berdoa. Padahal Allah tadi itu malu sampai jenengan angkat tangan nggak dikabulkan. Dan kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW mengkonfirmasi kalau doa itu adalah ibadah. Beliau bersabda, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu ibadah. Tsumma qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kemudian beliau membaca firman Allah yang berbunyi, Allah berfirman, Rabbu berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Imam An-Nawawi mengatakan ad-du'a'u fihi tauhidun wa ta'alluqul qalbi billah. Yang namanya doa pertama disebut ibadah karena di situ ada tauhid, pengesaan Allah, di mana seorang hamba itu hanya menggantungkan kebutuhannya kepada Allah, tidak minta kepada yang lain. Makanya nek enten sing nyuwun padanya selain Allah niku namanya musyrik. Jaluk ning kuburan niku musyrik. Jaluk ten napa? Wit-wit ringin niku musyrik, demit-demit niku musyrik. Tak boleh seorang muslim melakukan itu. Wa huwa mimma yadullu ala sama'ihi subhanahu. Dan di sini menunjukkan bahwa Allah itu mendengar doa-doa manusia. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah, kesimpulannya satu, Allah mengabulkan doa semua hamba baik yang muslim maupun non muslim. Cuma non muslim dikabul karena ada non muslim yang didolimi, maka nanti dalam sebuah hadis itu Allah tetap akan mengabulkan doa orang yang terdolimi walaupun dia orang yang tidak beriman. Kemudian yang kedua, jarak tidak mempengaruhi Allah. Walaupun Allah di atas sana, Allah tetap mengatakan berkali-kali dekat, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Jadi jangan tidak usah kemudian galau, Allah kan atuh, musuh krungu Pak. Jangankan jenengan Nabi Yunus yang masuk di dalam perut ikannya nyemplung ke lautan, lautannya luas dan dia masuk di dalamnya, itu Allah Subhanahu wa taala mendengar. Kemudian yang ketiga, tidak ada doa yang sia-sia. Maka doa jenengan itu bisa dikabulkan langsung, ditunda, diganti yang lebih baik, atau mungkin nggak dikabulkan tapi dosa-dosa jenengan dihapus. Nah, tapi jenengan tetap harus introspeksi gitu. Artinya doa itu kadang itu nggak dikabulkan karena ada penghalang. Nah, penghalang doa itu makanan haram, minuman haram, hal-hal yang haram yang kita kerjakan. Nah, kemudian yang keempat, Allah mendengar suara paling lirih sekalipun termasuk doa di dalam hati. Jadi nek donga mboten usah bengok-bengok ya. Santai mawon, pelan-pelan insya Allah Allah mendengar. Maka agar doa dikabulkan perlu satu, ikhlas. Yang kedua, bertauhid, menjauhi kesyirikan, mengangkat tangan jika ada pada doa, kemudian menunjukkan kebutuhan dan ketunduan. Orang kita kemaki, kemelinding ngoten niku. Nah, jadi benar-benar kita itu ya Allah nyuwun tenan merendah itu. Kemudian yang kelima, memulai dengan pujian. Misal kalau nek enten pengawasan enten dongane kan dongake ngoten. Biasanya saya depannya pujian dulu. Allahumma lakal hamdu wa anta nurus samawati wal ard. Ya Allah, semua pujian hanya untuk Engkau, Engkaulah cahaya langit dan bumi. Anta Rabbuna, Engkaulah Rabb kami. Anta khaliquna, Engkaulah pencipta kami, dan seterusnya. Nanti baru isi doanya. Itu adab dalam berdoa. Jadi bukan langsung ujuk-ujuk mak jejagi gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bisa juga dengan menambahkan sholawat di awal doa, sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, baru kemudian berdoa. Kemudian yang keenam, menghindari makanan haram, minuman haram, pekerjaan haram. Dan kemudian yang ketujuh, yakin doa kita dikabulkan karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana idza dzoni abdi bi, aku ki sesuai prasangka hambaku. Nah, nek jenengan sudah mengusahakan tadi dan jenengan berprasangka donga jenengan kabul kan. Tapi nek jenengan tidak mengamalkan yang tadi, buat jenengan yakin itu kabul, ya susah kabul. Maka yang benar adalah jenengan amalkan tadi adab-adabnya dan jenengan yakin kalau itu kabul, insya Allah kabul. Kemudian yang kedelapan, tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa ini maksudnya apa?
Ketika jenengan nyuwun hari ini kok dereng kabul, besok mang nyuwun melih. Kados niku lho, lare niku lho. Misal njaluk motor saiki ra dikeki pake besok njaluk neh. Akhirnya nembung berapa kali, misal 15 kali dah ditukokke. Pake soalé wis nopo istilahnya. Bendino krungu risi. Ya tak tukokke yo. Tapi enenge mung second nggih mboten napa-napa. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Penutup, Allah Maha mendengar doa kita, Maha dekat, Maha mengabulkan, dan tidak akan ada doa yang disia-siakan hilang begitu saja. Sehingga panjenengan kita semua wajib atau harus berusaha untuk senang berdoa. Nah, mulai jenengan nek rawuh ke masjid niku disi, maksud disi niku tesih enten waktu kathah gitu kan. Nek mboten enten hal yang perlu jenengan kerjakan niku langkung saya niku mun jenengan medel donga. Nyuwun nek mboten ndongake jenengan piyambak, yen ndongake keluarga, anak putu gitu kan ben dadi lari-lari kang saleh salihah. Pun niku paling saya dari orang-orang tua itu mendoakan mereka. Nah, mereka nanti nek saleh salihah ya otomatis mau nggak mau mereka akan mendoakan orang tuanya, mbahnya dan seterusnya. Wabillahi mengatakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan tentang Allah